Selamat sore Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Saya Noli, guru SMP Negeri 1 Belimbing Kabupaten Melawi, calon guru penggerak angkatan 10. Nah, pada sore hari ini saya berkesempatan akan melaksanakan tugas modul 3.1 tentang dilema etika. Pada sore hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan seorang kepala sekolah. Beliau juga adalah guru penggerak dari angkatan 9. Selamat sore Pak Wende, apa kabar? Selamat sore, baik. Saya Wende Ndusoge, Kepala SMP Negeri 4 Nangapinang, Kabupaten Melawi. Ya. Baik Pak Wende, terima kasih ya kesempatan dan waktunya ya untuk artinya membantu saya belajar, begitu kan, dalam hal ini. Baik Pak Wende, ada beberapa pertanyaan nih ya tentang dilema etika, karena Pak Wende kan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya pasti mendapat yang terbaik dari Pak Wende ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Pak Wende itu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Untuk mengidentifikasi, kalau saya itu di sekolah biasanya mendapat informasi dari berbagai sumber. Berbagai sumber saya kumpulkan semua dari semua stakeholder yang ada di sekolah, itu biasanya. Iya Pak, setuju sih ya, kalau kita menerima informasi kan tidak boleh dari sepihak ya, harus dari semua. Memang keren. Baik, pertanyaan kedua, nah selama ini bagaimana cara Pak Wende itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema di mana ada dua nilai kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan ini ya? Ya. Pengambilan keputusan ini tentu mempertimbangkan ya Bu. Jadi saya juga perlu mendengar biasanya dari berbagai macam guru misalnya, mungkin bisa juga orang tua siswa yang kita dapat informasi, lalu bersama rekan dewan guru lain. Jadi mempertimbangkan dengan matang yang sekiranya keputusan yang akan diambil nanti bisa berdampak positif terhadap peserta didik itu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Wende lakukan selama ini? Langkah-langkah tentu di situ kita harus mempertimbangkan dengan berbagai macam aspek. Langkah-langkah ya, tahu di sekolah itu tentu ada mekanismenya, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada kesiswaan, kemudian guru BK misalnya. Nah itu langkah-langkah itu semua kita ajak kerjasama, kolaborasi. Berarti udah tim yang solid ya Pak ya. Baik. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal efektif karena ketika saya di sekolah itu sudah membuat suatu kesepakatan kerjasama, kolaborasi, yang dimana semua itu yang memang tujuannya adalah untuk kebaikan peserta didik, baik itu jangka menengah maupun jangka panjang, begitu. Baik, keseluruhan berarti ya Pak ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Wende nih di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Tantangan yang terkadang menjadi hambatan juga, hal-hal yang menjadi kebiasaan. Hal-hal kebiasaan tetapi itu sifatnya negatif maksud saya. Nah itu yang memang harus kita rubah sebenarnya supaya tidak menjadi masalah ke depannya. Jadi memang dalam proses pembelajaran itu kita harus memang benar-benar menghargai sebuah proses ya untuk tumbuh kembangnya peserta didik ini. Jadi semuanya sudah ada kesepakatan tadi. Jadi dengan menghargai sebuah proses tentu kita lebih berpusatnya tetap kepada peserta didik ini untuk kebaikan itu peserta didik, mempertimbangkan segala macam aspek itu. Ya. Oke. Apakah Pak Wende itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau ditunda-tunda gitu? Biasanya kami langsung ya Bu, siapapun yang menemukan ya, tidak ada harus menunggu-nunggu. Nah, jadi bisa siapapun yang menemukan langsung ditangani. Kalau tidak itu ada namanya istilah referral, ditindaklanjuti oleh siapapun yang
sekiranya saat itu belum bisa, ada kesibukan, bisa diserahkan kepada siapa yang bisa bersedia, dan itu sudah menjadi aturan dan kesepakatan bersama. Jadi nggak boleh harus ditunggu-tunggu, harus cepat untuk kebaikan peserta didik itu sendiri. Baik, berarti semuanya harus kelar seketika ya karena kerjasama Nah, tadi. Baik. berdasarkan problem konteksnya ya, problemnya seperti apa itu. Baik. Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu membantu Pak Wende ini mempermudah atau membantu Pak Wende itu cepat mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Yang terlibat ya, Ya. dalam mengambil sebuah keputusan ini, baik itu dilema etika dan sebagainya, tentu di situ sekali lagi saya harus mengatakan kolaborasi. Kolaborasi di situ sekolah yang sudah saya terapkan, tentu kami tetap bekerja sama semua stakeholder yang ada di sekolah, kemudian bahkan orang tua murid, ketua komite, tokoh adat, temenggung dan sebagainya itu kita juga libatkan. Jadi apapun problem nanti suatu saat di situ atau hal-hal dilema etika dan sebagainya, jadi kita itu sudah punya tahapan-tahapannya, sudah punya langkah dan memudahkan dengan ada kesepakatan itu kita punya rambu-rambu dan memudahkan ketika dalam hal pengambilan keputusan, tentu sekali lagi untuk kebaikan peserta didik. Baik Pak, sangat menarik ya. Ya. Kemudian semua hal yang udah Pak Wende pelajari, udah Pak Wende bagikan ini, apa yang dapat Pak Wende petik dari pengalaman Pak Wende ini mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalaman yang menarik menurut saya, tentu biasanya ada hal-hal yang menjadi membuat kita nih kadang kebingungan juga ketika kita berpikir pengambilan keputusan secara sendiri tanpa kita melibatkan orang lain, masuk guru-guru lain atau orang tua murid, bahkan komite dan sebagainya. Nah, menjadi pembelajaran sebagai saya ketika kita melibatkan semua stakeholder itu memudahkan kita juga. Jadi memudahkan kita mengambil sebuah keputusan untuk solusi yang terbaik untuk peserta didik ini. Karena biar bagaimana apapun yang kita lakukan di sekolah ini manfaatnya kan untuk kepada peserta didik. Tujuannya untuk peserta didik, tumbuh kembangnya, kemampuan secara akademiknya, ya kan. Nah tentu kita harus mempertimbangkan itu. Nah itu jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil di saat itu merugikan siswa. Hanya ini yang tidak kita inginkan. Jangan sampai merugikan siswa, tapi ya keputusan yang kita ambilnya adalah mempertimbangkan untuk keperluan siswa kepada peserta didik lah. Itu untuk menjadi lebih baik. Baik, sangat menarik dan indah Pak Wen, sungguh luar biasa. Terima kasih sudah berbagi pembelajaran sore hari ini. Salam sehat dan bahagia. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore pemirsa dan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah yang cantik. Nah, selamat sore Bu Ulan. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Makin cantik, makin sukses ya. Terima kasih Bu Ulan atas kesempatan waktunya ya, mau membantu Noli ini belajar. Kenapa melibatkan Bu Ulan? Mungkin saya sampaikan Bu Ulan karena Bu Ulan adalah salah satu orang yang mensupport Noli dulu masuk sampai 2 kali di guru penggerak. Nah, Bu Ulan, ini ada beberapa pertanyaan sesuai dengan tugas modul 3.1 tentang dilema etika. Karena Bu Ulan udah kepala sekolah, Noli yakin pasti udah the best, begitu kan? Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ulan dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika di tempat Bu Ulan? Oke, kalau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, misalnya yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, biasanya sih ini ya, mendengar dari warga sekolah, misalnya seperti kayak wali kelas atau guru kelas yang memang mengajar di sekolah, terus apa kasus-kasus yang mereka hadapi, biasanya mereka sering cerita. Jadi saya mengidentifikasinya dari keluhan-keluhan atau cerita dari teman-teman di sekolah. Baik, berarti memang saling mendengar itu juga penting ya Bu Ulan. Nah, selama Bu Ulan dah menjadi kepala sekolah nih, bagaimana Bu Ulan ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ulan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua-duanya itu memiliki nilai sama-sama benar dan sama-sama penting. Saya sebelum mengambil keputusan yang misalnya ada dua
ada dua ini ya, ada dua kasus misalnya di keduanya ini sama-sama penting dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya saya lihat dulu mengenali nilai-nilai apa yang memang nilai kebajikan apa yang memang terkandung di dalamnya, terus melihat siapa yang terlibat, terus mengidentifikasi, menguji kebenarannya, terus melihat menginvestigasi lah. Nah, jadi menginvestigasi dari rekan-rekan sejawat, dari teman-teman yang ada di sekolah, seperti itu, warga sekolah yang ada. Baik, memang menarik sekali ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ulan lakukan? Biasanya saya kalau prosedur dalam mengambil keputusan, yang pertama itu saya diskusi dengan rekan sejawat. Setelah itu saya melihat kasusnya, terus siapa yang terlibat, tidak hanya di satu pihak saya mendengarnya, biasanya juga pihak lain juga terlibat, saya dengarkan dari dua pihak. Terus apa yang saya lakukan, harapannya itu memang benar-benar keputusan yang saya ambil itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan juga intinya itu selalu berpihak pada murid. Baik, keren sekali dan sangat menarik. Kemudian hal apa saja nih yang selama ini yang Bu Ulan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang berdilema etika? Yang paling efektif sih kalau menurut saya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama komunikasi ya, Miss Nolia, komunikasi dengan stakeholder, dengan warga sekolah, dengan teman-teman sejawat, itu komunikasi. Setelah komunikasi, kita juga berkolaborasi dengan mereka, saling mencari solusi dari kasus-kasus yang sudah yang ada, seperti itu. Jadi yang paling efektif sebenarnya sih komunikasi sama kolaborasi sih. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Baik, memang ya Noli juga termasuk suka yang berkomunikasi sih, sehingga enak kan, nyambung gitu kan. Kemudian apa sih tantangan Bu Ulan ini kalau mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Kalau tantangannya mungkin ini ya, lebih ke melihat benar nggak sih apa keputusan yang kita ambil itu benar-benar nggak berpihak pada murid, terus tidak merugikan orang lain, nah tidak merugikan warga sekolah, seperti itu. Jadi lebih ke benar nggak sih apa yang kita ambil ini, keputusan yang kita ambil benar-benar memang berpihak pada murid lah, tujuannya murid sebenarnya, seperti itu. Baik sekali ya. Kemudian ini ya, hal apa saja, apakah yang bulan ini memiliki waktu tata kala untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang Bu Ulan temukan hari itu? Langsung diselesaikan hari itu, atau mungkin Bu Ulan ini punya waktu, besok aja menyelesaikannya? Fleksibel sih Miss, kalau seandainya harus diselesaikan hari itu juga sih berusaha untuk misalnya cepat, harus untuk mengambil keputusan harus cepat nih, berarti harus diselesaikan. Atau seandainya keputusan itu harus memerlukan lebih berpikir lebih dalam lagi, biasanya ditunda misalnya besok, seperti itu. Jadi fleksibel sih sebenarnya kapan keputusan itu akan diambil atau hasilnya apa gitu, sebenarnya itu sih fleksibel aja sih. Ya, betul juga sih ya, sesuai kebutuhan lah gitu kan, anggap aja demikian. Kemudian apakah Bu Ulan ini memiliki seseorang atau tim ini yang membantu Bu Ulan ini mempermudah mengambil sebuah keputusan di dalam dilema? Sebenarnya kalau tim itu semua sih di dalam warga sekolah, di dalam sekolah itu sebenarnya semua tim. Jadi nggak hanya saya sebenarnya ngambil keputusan, biasanya juga saya juga ini sih tanya juga, misalnya teman seperti kayak wakil kurikulum saya tanya, atau kesiswaan saya tanya, terus guru kelas, wali kelasnya, seperti itu. Jadi saya nggak ngambil keputusan sendiri sih sebenarnya, juga perlu juga dukungan dari teman-teman yang lain sekolah. Pemimpin yang sangat bijaksana ya. Kemudian pembelajaran dari yang apa Bu Ulan sampaikan ini, apa sih nilai-nilai penting dari sebuah dilema etika itu untuk Bu Ulan? Kalau pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman yang saat mengambil sebuah keputusan itu, sebenarnya yang pertama itu komunikasi dan kolaborasi. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan seorang diri, tapi kita juga berkomunikasi dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah yang ada di sekolah kita. Terus apa yang kita putuskan itu benar-benar intinya tuh murid ya, untuk murid. Jadi apa yang kita putuskan benar-benar untuk kepentingan murid dan juga bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, seperti itu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu sih, Miss. Baik.
Menarik dan keren sekali Bu Ulan, cocok memang menjadi seorang ibu kepala sekolah. Terima kasih ya Bu Ulan sudah berbagi. Semoga nanti kedepannya Noli mampu meneladani cara Bu Ulan memimpin. Amin. Terima kasih atas Miss waktu dan Noli, kesempatannya. sukses selalu ya. Terima kasih juga selalu support Noli. Ya, semangat Terima terus. kasih. Ya, sama-sama.